Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Selamat datang di motovlog Belalang Tempur. Sekarang kita start dari Prabu Muli, Jalan Jenderal Sudirman, jam 2:35. Kita menuju ke Musirawas ya teman-teman. Kita berada di kawasan Prabu Muli Barat ini teman-teman. Ini kita ada di depan Komperta Prabu Muli. Jadi rencananya saya akan ajak teman-teman melalui jalur alternatif Tanah Abang ya teman-teman. Jalurnya dimulai dari persimpangan yang ada di depan ini ya teman-teman. Nah ini kita belok ke kanan. Kalau yang lurus itu ke arah Muara Enim, Lahat dan sebagainya. Kalau kita melalui Simpang Blimbing, kita lewat lurus ya teman-teman. Tapi saya mau ajak teman-teman lewat jalan alternatif ini, lewat Tanah Abang. Lewatnya lewat sini ya teman-teman. Memang ini jalannya agak kecil, memang khusus untuk kendaraan pribadi. Persimpangan tadi itu biasa disebut di sini persimpangan Gunung Kemala ya teman-teman. Nah nanti di depan tak tunjukin jalan ke arah pasar tapi nggak lewat jalan Sudirman ya teman-teman, jalan belakang itu. Nah perempatan di depan ini, nah itu belok ke kanan ya. Nah sekarang ini kita memasuki wilayah Kelurahan Gunung Kemala. Kalau dulu ini Desa Gunung Kemala ya teman-teman, sekarang sudah masuk di wilayah Prabu Muli Barat dan ini menjadi Kelurahan Gunung Kemala. Jadi kalau di rute menuju Tanah Abang ini, wilayah yang kita lewati ini salah satunya adalah Gunung Kemala, terus nanti Payuputat, baru kita nanti sampai ke Kabupaten Pali ya teman-teman di Tanah Abang. Kondisi sekarang jalurnya ya masih sepi ya teman-teman. Tapi mungkin nanti pas menjelang hari H, mungkin jalur ini juga akan ramai digunakan untuk para pemudik yang akan mudik ke sekitar wilayah Pali ya teman-teman, seperti Tanah Abang atau daerah Penukal, bisa juga Pendopo. Dan perbedaan dengan jalur Blimbing lewat Simpang Blimbing itu kalau mau ke Pali, di sana jalannya lebar. Cuman terkadang di beberapa titik itu bakal ada padatan ya teman-teman. Salah satu misalnya pas di Simpang Blimbing itu karena ada perlintasan jalan kereta dan pertigaan jalan umum ya teman-teman. Jadi biasa numpuk di sana itu. Masih di kawasan Gunung Kemala teman-teman, maju sedikit nanti saya tunjukin. Nah ini yang ke kanan ini itu juga bisa ke Prabu Muli ya teman-teman, ke Prabu Muli Kota, tembusnya di Prabu Jaya melalui Desa Tanjung Telang dan Sungai Medang. Kita sampai di Payuputat ini teman-teman. Payuputat ini wilayah paling ujung ya di Prabu Muli Barat. Ini nanti kita berbatasan dengan Kabupaten Pali dengan Kecamatan Tanah Abang. Kalau dari Jalan Jenderal Sudirman tadi sampai ke sini kalau pakai motor ini kurang lebih 25 menit ya teman-teman. Ya kalau mobil ya bisa sampai 27 sampai 30 menit lah sampai di Payuputat sini ya. Kita hampir sampai ke persimpangan yang menuju ke Tanah Abang. Hati-hati teman-teman, nanti jangan sampai kebablasan ya. Kalau terus ini jalan ini mentok ke sampai ya di wilayah dusun Payuputat ini ya teman-teman. Nah ini persimpangannya memang agak nyelip di sini ya. Tapi ada tulisannya itu Kabupaten Pali itu ke arah kiri ya teman-teman. Qadarullah ini jalannya sudah rusak ini. Cor-corannya ini sudah pecah ya teman-teman, belum ada perbaikan ini. Saya ini berangkat hari Selasa tanggal 4 hari ke-13 puasa Ramadan ya teman-teman. Itu tadi yang di sebelah kanan Pasar Kalangan teman-teman, itu adanya seminggu sekali ya. Jadi ini sudah masuk ke minggu kedua ya teman-teman,
suasana mudik di jalur ini terpantau masih sepi. Tidak jauh dari persimpangan Pasar Kalangan tadi ada SPBU mini teman-teman. Tapi untuk jenis BBM yang tersedia hanya Pertalite ya teman-teman. Ini kita sudah masuk ke jalan yang hancur juga, rusak dan belum ada perbaikan ini. Ini nanti nggak jauh sih, hanya paling 50 meter ini jalan yang rusak ini. Nah, yang agak parah itu ya ada di depan sini ya teman-teman. Pas di tempat aktivitas orang mengambil pasir ya teman-teman, dari Sungai Lematang. Nah, itu di depan kita udah sampai di gerbang perbatasan Kota Prabu Muli. Kalau di depan ini udah masuk Kabupaten Pali ya teman-teman. Nggak jauh dari gerbang perbatasan tadi, kita sampai di jembatan Sungai Lematang. Ini kita menyeberangi Sungai Lematang ya teman-teman. Kondisi sungai masih debit airnya masih tinggi ya teman-teman, cuman ini udah surut sebenarnya karena itu ada bekas banjir itu, tapi sudah surut ya teman-teman. Dan ini nampaknya musim hujan masih belum berlalu, masih ya walaupun nggak seintensif dulu ya, cuman masih sering lah hujannya. Kita sudah berada di wilayah Kabupaten Pali ini teman-teman, di Kecamatan Tanah Abang. Di depan kita akan melintasi persimpangan. Ada petunjuk arahnya tadi, jadi kita ambil yang jurusan Tanah Abang Pendopo. Kalau yang ke kanan itu tadi itu ke arah Raja, Pengabuan dan Perambatan. Bisa juga ke Modong, itu wilayah masih masuk di Kabupaten Muara Enim ya teman-teman. Cirinya itu nggak jauh dari persimpangan tadi, di sebelah kanan ada pumping unit punya Pertamina ya teman-teman. Jadi kalau sudah terlihat pumping unit itu berarti teman-teman udah nggak salah lagi ambil jalur. Kita masuk ke list daerah yang kita lewati selanjutnya setelah Payu Putat. Ini Desa Muara Sungai di Kecamatan Tanah Abang. Jalannya udah mulus ini teman-teman. Kalau dulu ini jalan cor ya teman-teman, tapi sekarang ini udah dilapisin aspal, jadi udah enak kalau lewat sini. Setelah ini kita meluncur ke Tanah Abang. Cuman nanti teman-teman saya ajak melalui jalan lingkarnya ya, ada di perbatasan antara Muara Sungai sama Tanah Abang. Kita nggak lewat pasar nanti. Nah, ada pertigaan di depan itu, kita nanti ke kanan ya teman-teman. Ini kita ambil yang ke kanan. Kalau lurus itu melalui pasar Tanah Abang. Di sana itu kalau pas kebetulan pas hari Kalangan gitu atau pagi hari biasanya macet teman-teman, apalagi yang pakai mobil ya. Agak susah melalui jalan itu. Mending kita melalui jalan ini. Di sini pun jalannya sudah bagus ya teman-teman, udah mulus ini. Memang jalannya agak berkelok-kelok di sini. Pokoknya ikutin aja jalannya nih ya teman-teman. Nggak ada belok-belok lagi kok. Nanti kita ngelewati lapangan ini yang ada di sebelah kiri. Cepet juga kok lewat jalan sini teman-teman, karena ini kita langsung tembusnya ini di depannya pasar ya teman-teman. Jadi kita nggak lewat lagi pasar, hiruk pikuknya pasar kita udah ngelewatin.
Nah, ini tembusannya ini di sini teman-teman. Begitu kita belok nanti di sebelah kanan itu, nah itu ada Alfamartnya ya. Malah di sini jalannya agak jelek ini. Ini kita di pusat kota Kecamatan Tanah Abang ini teman-teman. Sekitar 300 meter dari persimpangan tadi, jalan tembusan tadi, kita akan ketemu sama simpang 5 ya teman-teman. Nah, ini kalau yang ke kanan itu ke Raja, kita ambil yang ke kiri. Kalau yang ke kanan ini itu ke Purun ya teman-teman. Nah, kita ambil ke kanan setelah yang satunya tadi. Beloknya ambil ke sini, ini ke arah Simpang Raja. Nah, kalau yang lurus ke kiri tadi itu kembali lagi ke pasar teman-teman. Di sini juga jalannya sudah mulus ya teman-teman. Nanti di antara Tanah Abang sampai ke Simpang Raja memang ada jalan yang jelek sih, tapi nggak banyak kok. Setelah desa Tanah Abang, kita akan melewati desa Sukamanis. Tapi sebelumnya kita akan melintasi persimpangan Jalan Sirpo ya teman-teman. Nah, ini harus hati-hati di sini karena mobil-mobil truk tronton itu pengangkut batu bara ya teman-teman. Tapi biasanya di sini ada penjaganya gitu yang memandu. Misal ada kendaraan dari arah Jalan Sirpo itu, kita bisa lewat atau harus berhenti dulu gitu. Mereka ngasih aba-aba nanti. Sampai sini cuacanya terik sekali nih teman-teman. Ini berdebu ya. Kita nggak tahu nanti di jalan MHP nanti jalannya basah atau kering kayak gini. Ini kita sudah masuk di desa Sukamanis ya teman-teman. Desa Sukamanis ini cukup panjang ya teman-teman. Kita akan melewati beberapa dusun, mungkin ada 3 atau 4 dusun yang kita lewatin ini. Tapi ini masih masuk wilayah kecamatan. Nyala alarm sholat asar udah berbunyi nih untuk waktu Prabu Muli ya teman-teman, belum saya setting ulang. Jadi di Prabu Muli ini udah waktunya asar ini. Ya, ini kita udah masuk di desa Sukamanis, tapi ini masih masuk kecamatan Tanah Abang ya teman-teman. Kabupatennya Kabupaten Pali. Jalannya kalau yang tadi udah dilapisin aspal untuk muara sungai sampai ke Tanah Abang, ini masih cor-coran ya teman-teman, belum dilapisin aspal. Kita masuk ke wilayah selanjutnya yang akan kita lewati. Ini kita udah masuk di perbatasan, keluar dari desa Sukamanis, kita mengarah ke desa Sinar Dewa. Kalau di sini sudah masuk ke kecamatan Talangubi ya teman-teman, jadi udah bukan kecamatan Tanah Abang lagi. Di desa Sinar Dewa ini kita akan memotong lintasan jalan menuju Sekayu ya teman-teman, atau menuju Penukal. Nah, itu ada perempatan di depan sana. Itu kalau yang sebelah kiri dari arah Simpang Blimbing. Sedangkan yang ke arah kanan itu ke arah Penukal atau bisa langsung Sekayu ya teman-teman. Itu jalurnya. Kita ambil yang lurus ke arah Simpang Raja. Habis dari Sinar Dewa kita mengarah ke desa Jerambah Besi. Antara Sinar Dewa sama Jerambah Besi ini jalannya treknya lurus ya teman-teman, cuman tetap hati-hati karena banyak jebakan lubang atau cor-corannya yang pecah gitu teman-teman. Apalagi yang bawa mobil yang ground clearance-nya yang rendah ya teman-teman. Nah, ini jembatan
jeramba besinya ya teman-teman. Jeramba itu jembatan gitu, karena ya dulu aksesnya itu melalui jembatan besi kayak gitu, dan kayaknya itu belum diapa-apain ya teman-teman. Kalau yang di depan sana kita ngelewatin juga jembatan yang dari besinya itu udah diganti sama jembatan permanen. Dulu saya pernah ngalami sulit masuk ke daerah ini ya teman-teman, karena memang dulu jalannya jalan tanah, masih tanah liat gitu. Terus ya jembatannya gitu kayak tadi itu jembatan dari besi gitu ya teman-teman. Ya mungkin salah satunya desanya disebut jeramba besi ya karena jembatannya itu dari besi, padahal memang beberapa daerah di sini ya memang sebelum jembatan permanen dibuat permanen jembatannya besi semua ya teman-teman. Selain jembatan besi mungkin kayu ya gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, jembatan satunya lagi ini ada di ujung barat desa Jeramba Besi ini ya teman-teman, tapi yang ini sudah dibikin permanen. Setelah Jeramba Besi kita akan melewati persimpangan yang mempertemukan kita dengan jalur Simpang Blimbing Pendopo ya teman-teman, Simpang Raja. Tapi sebelumnya kita akan ketemu ini, itu jalan untuk angkutan logging ya teman-teman. Jadi mobil-mobil angkutan logging itu yang dari sana, dari perkebunan mereka MHP sana yang bakal kita lewati nanti, itu aksesnya melalui jalan ini. Jalan ini sebenarnya sudah dicor ya teman-teman, cuman ya karena mobil-mobil bertonase besar membawa logging kayu itu ya kayak gini jadinya. Dibenerin juga tetap hancur ya teman-teman. Mungkin memang harus benar-benar cor-coran yang kuat gitu. Tapi nggak masalah ya teman-teman, ini cuman ya rusak kayak gini, seperti jalan pertama kali Pendopo dulu belum diaspal ya kayak gini model jalannya. Kalau mobil pribadi juga masih aman lah lewat sini teman-teman. Ini nggak jauh kok, paling sekitar 2 atau 3 kilo ini jalan yang jelek kayak gini ya, karena itu tadi dilewatin mobil-mobil logging. Dan kalau terik kayak gini ya pasti kita kalau iring-iringan sama mobil bawa kayu itu pasti debunya luar biasa ya teman-teman. Makanya kalau yang pakai motor jangan lupa pakai masker, kalau yang pakai mobil bisa ditutup kacanya. Emang ini jalan cor-corannya ini bukan spek untuk mobil besar ya teman-teman, ini untuk kendaraan pribadi aja ya. Kayak gini akibatnya kalau dilewatin dengan mobil-mobil bertonase besar. Nggak tahan ini teman-teman kalau kita lama-lama di belakang mobil kayak gini, debunya kita lama-lama bisa mandi debu ini. Jadi kita salip dulu ini mobilnya. Ini mobil-mobil yang membawa kayu ya teman-teman, dari perkebunan hutan tanaman industri. Nah sekitar 2 atau 3 kilo dari jalan tadi, persimpangan menuju PT TEL tadi, ini kita sampai ke Simpang Raja ya teman-teman. Nah di Simpang Raja ini pertemuan perempatan ini. Kalau yang lurus itu ini kembali ke jalan logging, nanti bisa ketemu dengan kita yang mau ke arah Musi. Cuman jelek jalannya sana teman-teman, jalannya muter jauh. Kita mending lewat Pendopo aja ini, belok kanan ya teman-teman jalurnya. Kalau yang kiri itu dari Simpang Blimbing. Nah jalan ini tuh juga tembus ke Penangkap Minyak ya teman-teman. Cuman ya jauh sekali lewat sana, saya pernah coba sekali tuh. Dan ya kayak gitu jalan logging, jalannya batu-batu gitu ya teman-teman. Enak lewat sini aja Pendopo. Jalan antara Simpang Blimbing sampai Pendopo ini treknya kebanyakan lurus ya teman-teman, dan jalannya juga bagus. Yang penting
penting tetap fokus dalam berkendara ya teman-teman, karena jangan sampai terlena karena jalannya lurus dan bagus, akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Bagi teman-teman yang mudik pakai mobil yang lebih senang dengan jalan yang lebar dan ramai, bisa menggunakan jalur via Blimbing ya teman-teman. Tapi ya itu kalau lewat jalur sana itu suka macetnya itu ya di simpang Blimbingnya itu, karena ada pertemuan rel ya teman-teman, perlintasan rel kereta api. Nah ini yang sebelah kanan itu kantor Bupati Pali ya teman-teman. Dulu pernah ada yang request di kolom komentar, Bang Diones tolong di review dong gedung pemerintah Kabupaten Pali yang baru. Lah saya mohon maaf, ini saya juga belum tahu kalau ada gedung pemerintahan yang baru. Sampai di pendopo ini kita disambut dengan adanya ikon Padang Golep ya teman-teman, yang ada di sebelah kiri ini. Ini Padang Golep milik Pertamina. Sekalian saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mudik dari daerah jauh ya teman-teman, misalkan dari Jawa gitu. Kalau mau ke arah Musirawas itu kalau bisa jangan malam hari ya teman-teman, karena memang jalannya masih sepi. Kalau memang sampai di pendoponya ini malam hari ya istirahat aja dulu di sini teman-teman. Sudah banyak kok hotel atau penginapan di pendopo ini ya. Kalau enggak bisa beristirahat di posko-posko mudik ya. Biasanya seminggu sebelum hari H itu biasanya sudah banyak didirikan posko-posko mudik yang didirikan oleh kepolisian atau pihak swasta ya teman-teman. Kecuali teman-teman berangkatnya itu rombongan ya, konvoi 2 atau 3 mobil gitu ya nggak apa-apa, karena kalau ada apa-apa di jalan kan bisa saling bantu gitu. Kalau kita sendirian, kalau misal mobilnya mogok atau gimana gitu, jarang ada mobil yang lewat, karena trek yang akan kita lewatin itu sebagian besar adalah hutan ya teman-teman, meskipun hutan tanaman industri. Qadarullah kita sudah sampai di pusat kota Pendopo ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita sampai di Simpang 5. Nah di depan itu sampai di Simpang 5 Pendopo. Kalau yang ke kiri itu ke pasar, ke kanan itu ke Jirak, Talang Akar, bisa ke Sekayu juga ya teman-teman. Kalau yang lurus itu masuk ke komplek Pertamina Pendopo. Nah kita ambil jalurnya yang agak nyerong ke kiri ya teman-teman. Bisa lewat dari dalam Komperta juga bisa, cuman kalau saya kalau memang nggak ada keperluan mau sholat atau mampir ke minimarket, kita lewat sini aja ya teman-teman, langsung lurus ini aja. Oke teman-teman, untuk video part 1 ini perjalanan kita sudahi sampai Pendopo sini saja ya teman-teman. Dan untuk perjalanan dari Pendopo sampai ke Musirawas bisa teman saksikan nanti di part 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah ngikutin perjalanan kita sampai Pendopo ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Diones Channel dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.